Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Suryadi, NPM 2020 44500 203 kelas S7D. Sini saya akan menjelaskan judul yang akan saya ajukan itu pengukuran beban kerja dan optimalisasi jumlah karyawan yang menggunakan metode work analysis dan workforce analysis pada bagian packing di PT Tiga Mega Sejahtera. Adapun latar belakang dan perusahaan dan masalah yang dihadapi, PT Tiga Mega Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat dan bahan kimia untuk memenuhi permintaan pengadaan dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan baik berupa negeri maupun swasta yang beralamat di Jalan Raya Bekasi 0 kilometer 1705 RT 5 RW 3 Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur daerah khusus Ibu Jakarta kode pos 13930. PT Inti Kimia Sejahtera didirikan pada Desember 2015 yang bergerak di bidang penjualan dan pemasaran bahan kimia untuk industri yang dan kimia laboratorium, lab, science, farmasi, makanan, dan minuman. Perusahaan ini memiliki 5 divisi yaitu sales, finance, project, delivery, dan packing. Dari kelima divisi tersebut adalah salah satu divisi yang seringkali mengalami permasalahan yaitu divisi packing, di mana tingginya beban kerja yang dialami oleh pekerja divisi tersebut disebabkan karena adanya ketidakseimbangan beban kerja pada bagian packing, di mana pengalokasian jumlah tenaga kerja pada bagian masih kurang optimal. Perusahaan tidak mampu melakukan estimasi untuk menentukan alokasi jumlah tenaga kerja yang tepat dengan pertimbangan kondisi kerja, waktu kerja sesuai dengan jadwal pengiriman yang diharapkan untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Penelitian menggunakan metode work analysis dan metode workforce analysis. Dengan menggunakan kedua metode tersebut dapat dilakukan analisis terkait beban kerja dan analisis kebutuhan tenaga kerja yang optimal. Teknik Kimia Sejahtera dalam 2 tahun lalu sampai saat ini mengalami kesulitan dan kendala pada proses bagian packing karena melimpahnya pesanan dan akhirnya timbul beban kerja. Tingginya tingkat beban kerja yang dilakukan oleh operator packing sehingga mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua pesanan yang akan di-packing, yang akan nantinya diserahkan ke jasa pengirim. Tema yang digunakan dengan work analysis diharapkan dapat mengukur beban kerja saat serta menghitung berapa karyawan yang optimal pada setiap bagian di-packing. Dengan itu, maka perusahaan harus mencari solusi agar pesanan yang di-packing sesuai dengan ketepatan jadwal yang disediakan oleh jasa pengirim. Dalam penelitian ini fokus pada bagian packing. Untuk data pengiriman, ada data dari perusahaan yaitu tahun 2023 pada Januari 594 pengiriman, bulan Februari 420, Maret 770 pengiriman, April 269, Mei 486, Juni 311, Juli 343, Agustus 468. Metode yang digunakan yaitu metode work analysis dan workforce analysis. Analisis beban kerja atau work analysis bertujuan untuk menentukan berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk merangkum suatu pekerjaan dan berapa jumlah beban dilimpahkan kepada seorang karyawan. Analisis beban kerja adalah suatu proses penentuan jumlah jam kerja man hours yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu beban kerja tentu dalam periode waktu tertentu, dan dari jumlah jam kerja tiap tenaga kerja dan menghasilkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Workforce analysis yang digunakan adalah dalam penentuan kebutuhan tenaga kerja adalah berupa analisis kebutuhan tenaga kerja. Workforce analysis yang dimaksud dengan analisis kebutuhan tenaga kerja adalah melakukan analisis terhadap kemampuan tenaga kerja yang sering untuk memenuhi kebutuhan jumlah karyawan. Pada dasar tujuan workload analysis WFA dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terhadap yang telah dilakukan WIBA et 2014. Analisis beban kerja dengan metode work analysis sebagai pertimbangan pemberian insentif pekerja, studi kasus di bidang PPIP PT Baramata Indonesia Persero Gresik. Menggunakan metode work analysis WLA, metode WLA digunakan sebagai pertimbangan pemberian insentif pekerja. Menurut Iridium Study 2014 dalam jurnal Wulandari, Samsir, dan Marpaung 2016 menyatakan beban pekerja yang melebih kemampuan akan mengakibatkan kualitas dan performa kerja yang buruk pada operator. Sebaliknya, beban kerja yang ringan akan membuat operator mudah mengalami kejenuhan terhadap pekerja. Putri Sugiono dan Franto 2014. Pada sistem kerja perusahaan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keseimbangan beban kerja. Hal ini disebabkan berbagai hal dalam sistem
seperti mengatur waktu kerja dan jumlah operator yang optimal agar mendapatkan cara yang paling unggul untuk mencapai target perusahaan dengan meningkatkan kualitas produktivitas dan pendapatan perusahaan. Nah, kesesuaian metode dengan masalah. Permasalahan PT Inti Kimia Sejahtera mengalami kesulitan dan kendala pada bagian packing karena melimpahnya pesanan. Dan akhirnya timbul beban kerja tingginya tingkat beban kerja yang dilakukan oleh operator packing sehingga mempengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua pesanan yang akan di packing. Dengan itu, maka perusahaan harus mencari solusi agar pesanan yang di packing sesuai dengan ketepatan jadwal yang disediakan oleh jasa pengirim. Dalam penelitian ini fokuskan pada bagian packing, masalah pada PT Inti Kimia Sejahtera ini yaitu terjadinya ketidaksesuaian akan mengakibatkan inefisiensi kerja dan bertambah tinggi nilai beban kerja. Dengan permasalahan yang ada sangat cocok dengan permasalahan menggunakan metode yang saya ajukan, yaitu metode work analysis yang bertujuan menentukan berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk merangkum suatu pekerja dan berapa jumlah beban yang dilimpahkan kepada seorang karyawan. Dan workforce analysis bertujuan menentukan kebutuhan tenaga kerja adalah berupa analisis kebutuhan tenaga kerja workforce analysis yang membahas dan mencari solusi pada beban kerja karyawan. Dengan itu saya mengajukan judul saya yaitu pengukuran beban kerja dan optimalisasi jumlah karyawan yang menggunakan metode work analysis dan workforce analysis pada bagian packing di PT Kimia Sejahtera. Pemahaman aplikasi. Aplikasi yang digunakan yaitu Stata. Stata bisa digunakan dalam metode analisis beban kerja, work analysis, dan analisis tenaga kerja, workforce analysis. Untuk mengolah data, menghitung berbagai metrik dan informasi yang relevan, berikut beberapa hal yang dapat dihitung dan dianalisis dalam konteks ini. Analisis yang pertama itu analisis workload, itu analisis beban kerja. Yang pertama, bisa menghitung volume kerja, itu serta dapat membantu menghitung berapa banyak tugas atau pekerja yang perlu diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, waktu yang diperlukan dapat menganalisa beberapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu. Yang ketiga, distribusi pekerjaan Stata dapat membantu dan menganalisa seberapa pekerja atau tugas di seluruh departemen atau tim. Adapun analisis workforce yaitu analisis tenaga kerja, komposisi tenaga kerja. Anda dapat menggunakan Stata untuk menganalisa komposisi tenaga kerja termasuk demografi, pendidikan, pengalaman, dan kualifikasi lainnya. Yang kedua, efisiensi kerja itu Stata dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tenaga kerja dengan menghitung produktivitas, kinerja, atau rasio karyawan terhadap pekerja. Yang ketiga itu perencanaan ketenaga kerjaan. Itu Anda dapat menggunakan untuk merancang kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang berdasarkan proyeksi beban kerja. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.